Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa lihat di sini untuk 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 2,06%, dengan market cap mencapai di 2,55 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,38%. Dan juga penurunan volume sebesar 24,31%. Jadi kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin tetap masih ada rally yang lumayan signifikan sebenarnya ya. 1,56% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia sekarang di angka 67.157. Tetapi untuk Ethereum dan berbagai macam alts yang lain, kita bisa lihat di sini dia outperform Bitcoin dengan cukup signifikan. Ya, itu menyebabkan kenapa Bitcoin dominance cenderung turun pada hari ini. Untuk Ethereum terjadi rally sebesar 3,19% di angka 3.906. Selanjutnya gue ingatkan lagi bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuk bisa analisa, news, dan juga memes. Dan jangan lupa juga nanti di sesi kedua, lu boleh komen di bawah ya, apabila cukup banyak demand dari altcoin tertentu, kita akan bahas di DCWT sesi kedua gitu ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar. Dan untuk hari ini, sebentar kita geser ke 7 dulu. Hari ini tanggal 8 Maret, hari Jumat, dari US akan keluar beberapa data penting seingat gue ya. Yang pertama adalah average hourly earnings untuk bulan Februari ya. Harapan kita apa? Harapan kita adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Karena lower than expected trading should be taken as negative or bearish for the USD, dan kita ingin USD melemah ya. Jadi harapan kita dia itu lebih rendah daripada 0,2%. Next itu ada non-farm payrolls ya. Untuk ini harapannya adalah kita itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 198.000. Next ada juga di sini unemployment rate, ini juga penting ya. Ini arguably yang paling penting hari ini, karena ini langsung berhubungan dengan kebijakan the Fed ya. Nah ini harapannya adalah lebih tinggi daripada ekspektasi ya, karena lower than expected reading should be taken as bullish or positive for the USD ya. Jadi kita ingin USD tentunya melemah, jadi kita ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Ini angka pengangguran di US ya. Seperti yang gue sudah bilang di video sebelumnya, apabila pengangguran di US mulai meningkat, itu akan ada pressure untuk ke Jerome Powell supaya dia mulai menurunkan interest rate yang sekarang masih cukup tinggi. Itu bukan cukup tinggi sih, tapi sangat tinggi. Dengan seperti itu akan membuat risk on asset meningkat dan dolar cenderung melemah gitu ya. Next kita geser ke besok tanggal 9 hari Sabtu seperti biasa ya, tidak ada data yang terlalu penting, jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk besok dan lusa. Next kita geser ke news, dan news ini datang technically dari mana nih ya? Ini tuh dari Bitfinex tuh, aduh gue juga nggak tahu tepatnya di mana ya. Ya kalau kita di sini intinya Bitcoin call options ini mulai clustering ke 70.000 ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa cenderung bullish? Karena ada di sini data yang diberikan oleh Head of Derivatives, ini Jack Kuhner ya, di mana dia suggest a growing optimism dalam Bitcoin value ya. Jadi kalau kita di sini secara put to call ratio ya, yaitu satu indikator yang cukup penting untuk market sentiment, ini baru saja memberikan ya bukan baru saja memberikan, tapi secara konsisten remain di bawah 0,6 dalam 6 bulan terakhir ya. Ini mengindikasikan a bullish outlook dari para traders dengan Bitcoin ya. Jadi ya we'll see apakah 70.000 akan kena dalam waktu dekat ya. Kalau kena, wow luar biasa ya. Dan data optionsnya ternyata cukup mendukung juga. Next kita geser ke analisa di Twitter dan kita ngomongin soal altcoin season nih ya. Nah jadi apapun itu ya, kita harus lihat pada faktanya altcoins at certain point di dalam satu bull market akan mulai outperform BTC. Itu terjadi berkali-kali. Tetapi yang menjadi sedikit yang bikin sedikit deg-degan adalah altcoins mana yang bisa bertahan kalau sampai kita gagal TP gitu. Nah itu yang paling penting menurut gua. Nah, seperti yang gue bilang di sebelum-sebelumnya, yang kita harus jaga adalah resiko dulu, jangan mikirin profit dulu ya. Jaga resiko dulu, udah gitu baru mikirin profit. Nah itu ngomongin dengan apa? Itu ngomongin kita Dior ya, do your own research.
kita harus research mana token-token yang ada utility-nya. Kalau sampai amit-amit lu gagal TP gara-gara terlalu greedy gitu ya. Nah, itu bisa lu pegang sampai ke cycle selanjutnya ya. Ya, ada nggak Bang yang altcoin lu pegang di season kemarin dan sekarang hancur? Ada. Tapi untungnya nggak banyak, hanya ada satu saja. Dan kayaknya itu semua orang kena juga sih, yaitu Luna ya. Sisanya sih cenderung balik lagi. Nah, tapi intinya apa? Intinya ya kalau lu nggak mau kena FOMO, mendingan mulai akumulasi. Sebenarnya gue udah bilang mulai akumulasi tuh waktu dari pertama kali Bitcoin kena, bukan Bitcoin tapi Bitcoin dominance kena EMA 200. Tapi masih banyak yang, oh enggak. Ya sekarang mungkin udah kerasa ya kalau gue pribadi, porto gue udah lumayan, ya dibilang gede banget belum lah, tapi lumayan signifikan meningkat dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kenapa? Karena gue pelan-pelan mulai geser ke alts. Nggak semua ya, sekali lagi gue tekankan, nggak semua Bitcoin gue TP, tapi dikit-dikit sesuai dengan cara TP yang udah gue pernah bahas di YouTube channel gue gitu ya. Oke, next kita akan masuk ke bagian charting ya, apalagi ya. Oke, untuk chartingnya kita bisa di sini Bitcoin dalam kondisi yang cukup bullish ya. Dia berhasil reclaim kemarin lusa tanggal 6 Maret dan tanggal 7-nya dia berhasil bertahan di atas tadi 65.463. Which is good ya. Nah, untuk sekarang PR-nya apa? Ya simple aja, bertahan di atas tadi 65.463. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu ya hancur ya. Jadi akhirnya EMA 200 yang sudah berkali-kali menahan indeks dolar akhirnya jebol juga dan lanjut membuat suatu lower low. Tinggal sekarang mungkin akan retest ke 102,63. Nah, harapan gua apa? Ya bolehlah reject beberapa kali terus tembus, jadikan ini sebagai resisten. Itu harapan gua untuk indeks dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Balimit. Tetapi sebelum kita masuk ke Balimit seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin seperti biasa. Untuk buy limit dari Bitcoin yang sekarang masih tersisa adalah buy limit kedua di angka 65.463 dan buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Sementara untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 67.610. Artinya kita sudah dapat posisi short yang sekarang sedang floating profit ya, dengan target TP di angka 65.463. Itu untuk posisi short kita di Bitcoin. Sementara untuk posisi longnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 65.463, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 67.610 ya.
Nah, sekali lagi gue ingatkan bahwa untuk futures ini sekarang lebih cenderung untuk ke agresif ya. Jadi buat lo yang konservatif sampai intermediate, mungkin boleh lebih pertimbangkan fokus ke spot trading gitu. Karena ya lagi-lagi semakin mendekati ke halving ini, cryptocurrency market akan cenderung lebih volatile. Jadi ya otomatis volatility ini bisa membuat ya apa namanya pergerakan yang tidak terduga gitu ya. Jadi lagi-lagi gue balikin ke lu sih sebenarnya ya. Kalau lu memang agresif ya monggo. Kalau lu merasa konservatif intermediate, lebih baik cenderung akumulasi spot ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia lanjut membuat suatu higher high ya. Dan kemarin itu rally 1,4%, sekarang dilanjut lagi rally 0,73. Nah, untuk posisi spotnya gimana? Posisi spotnya buy limit pertama di angka 3.639,1, buy limit kedua di EMA 20 atau di angka 3.386. Sementara untuk posisi ketiga atau buy limit ketiga di angka 3.014. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.639, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih pending nih sekarang di sini. Masih dibentuk, masih under construction. Nah, kalau sampai jebol gimana Bang? Kalau jebol bukannya mantul, nah ini setup short kita. Retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.386 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum ya. Dan kalau kita lihat di sini overall semua masih cenderung bullish. Untuk Ethereum dia semakin mendekati ke all time high dia di 2021 di sini ya. All time high dia itu mungkin di sekitar 4.800-an, jadi masih kurang lebih ya masih 1.000 USD dari posisi sekarang. Itu menyebabkan kenapa Ethereum cenderung rally-nya lebih gampang dibandingkan dengan Bitcoin yang memang sekarang sedang berduel dengan si all time high yang sebelumnya ya. Oke, dan gue ingatkan lagi ya, jaga resiko, jangan sampai over leverage, yaitu aturan kedua. Ya kalau bisa sekarang gue ingatin lagi aja. Yang pertama jangan pakai uang panas, itu udah kayak paling haram. Yang kedua, jangan over leverage, jangan sampai posisi spot jangka panjang lu jadi rusak. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Nah, ini yang sering kali orang, ya simple lah ya, long term. Tapi, waktu drop sedikit, panik. Waduh, gimana nih? Cut loss nggak ya bang? Nah, kalau udah baru drop berapa? 15%, 20%, aduh bang cut loss nggak ya? Itu artinya lu mikirnya nggak long term gitu ya. Dan jangan sampai terlalu fokus ke, gue pengen setiap hari dapat berapa persen. Nah, kalau udah kayak ditargetin gitu, malah buruk. Biasanya sering kali malah kena cut loss atau kena liquid gitu. Jadi lagi-lagi kalau kita berpikir jangka panjang, dari pengalaman gue pribadi dari 2016, malah lebih profitable dibandingin kita pengen short term profit. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.